Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang setiap kali berbicara, isinya selalu keluhan? Setiap bertemu, ada saja yang dikeluhkan. Seolah-olah ia adalah manusia paling menderita di dunia. Seolah hanya dirinya yang mendapat cobaan berat dari Tuhan. Mulai dari pekerjaan yang menurutnya terlalu berat, keuangan yang selalu seret, hingga merasa dunia ini tidak adil padanya. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, seringkali masalah yang dihadapinya justru adalah akibat dari kebiasaannya sendiri. Tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, tidak bijak dalam mengatur keuangan, atau kurang disiplin dalam menjalani hidup. Kita semua pasti pernah bertemu dengan orang seperti ini. Mereka ada di mana-mana, bukan hanya di lingkungan kerja, tetapi juga dalam keluarga dan pertemanan. Mereka ingin kita bersimpati, ingin didengar, ingin dimengerti. Namun tanpa sadar, mereka terus mengulangi pola yang sama, mengeluh, mencari perhatian, tetapi tidak benar-benar mau berubah. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana jika tanpa sadar kita sendiri termasuk orang yang gemar mengeluh? Bayangkan ada seseorang yang jatuh ke dalam lubang. Awalnya lubang itu kecil, hanya cukup untuk satu kakinya terperosok. Alih-alih mencari cara untuk keluar, ia justru mengambil sekop dan mulai menggali lebih dalam. Semakin ia menggali, semakin dalam lubangnya. Hingga akhirnya ia sendiri yang terjebak di dalamnya. Mengeluh itu seperti menggali lubang sendiri. Setiap kali kita mengeluh tanpa solusi, kita memperdalam rasa frustasi kita sendiri. Kita memupuk energi negatif yang pada akhirnya membuat kita semakin sulit keluar dari masalah. Misalnya seseorang yang merasa pekerjaannya terlalu berat. Ia mengeluh setiap hari, "Duh, kerjaan banyak banget. Gajinya kecil, bosnya galak, rekan kerjanya nggak asik." Tetapi apakah ia pernah benar-benar mencoba untuk bekerja lebih efektif? Apakah ia sudah berusaha meningkatkan kemampuannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Atau justru ia hanya berputar dalam lingkaran mengeluh tanpa perubahan? Begitu pula dalam hal keuangan. Ada orang yang selalu merasa uangnya kurang, selalu merasa hidupnya sulit. Tapi jika kita perhatikan, seringkali ia sendiri yang tidak pandai mengelola uangnya. Setiap kali ada pemasukan, langsung dihabiskan untuk hal-hal yang kurang penting. Saat uang habis, ia menyalahkan keadaan. Padahal bisa jadi ia sendiri yang kurang bijak dalam mengatur keuangan. Coba bayangkan saat kita mengendarai mobil atau motor. Jika kita terus-menerus melihat ke spion, kita tidak akan tahu kemana arah tujuan kita. Bisa-bisa kita menabrak karena tidak fokus melihat jalan ke depan. Begitu juga dalam hidup. Jika kita terus-menerus fokus pada masalah dan kesulitan, kita tidak akan maju. Kita akan terjebak dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri, sementara orang lain terus bergerak maju. Kita bisa belajar dari orang-orang yang berhasil keluar dari kesulitan. Lihatlah mereka yang dulunya hidup penuh keterbatasan, tapi kini sukses karena kerja keras dan tekad yang kuat. Mereka tidak mengeluh, tetapi mencari jalan keluar. Kisah nyata ini bisa menjadi inspirasi. Seorang pedagang kaki lima yang dulu berjualan dengan gerobak kecil di pinggir jalan, kini memiliki restoran sendiri. Apa yang membuatnya berhasil? Ia tidak mengeluh tentang panasnya terik matahari atau sulitnya berjualan. Sebaliknya, ia terus mencari cara agar dagangannya laku. Ia belajar cara melayani pelanggan dengan baik. Ia mengatur keuangannya agar bisa berkembang. Kita juga bisa melihat atlet-atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Mereka tidak sampai ke titik itu dengan cara mengeluh tentang beratnya latihan. Mereka berlatih, jatuh, bangkit lagi, dan terus berusaha hingga mencapai impian mereka. Jika kita merasa hidup ini sulit, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Ataukah aku hanya mengeluh tanpa berusaha mencari solusi? Keluhan tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Tetapi tindakan nyata akan membawa perubahan. Daripada mengeluh tentang pekerjaan yang berat, cobalah belajar bekerja lebih efisien dan meningkatkan keterampilan. Daripada mengeluh tentang keuangan yang seret, mulailah belajar cara mengatur keuangan dengan lebih bijak. Daripada mengeluh tentang lingkungan yang tidak mendukung, cobalah menjadi pribadi yang membawa perubahan positif. Ingat, hidup ini bukan tentang seberapa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi tentang bagaimana kita menyikapinya. Semua orang punya cobaan, tetapi hanya mereka yang berhenti mengeluh dan mulai bertindak yang akan berhasil keluar sebagai pemenang. Jadi mulai sekarang, mari berhenti menggali lubang sendiri. Arahkan pandangan ke depan,
dan melangkahlah dengan penuh keyakinan. Karena perubahan tidak akan datang dari keluhan, tetapi dari tindakan nyata. Saudaraku, pernahkah kamu merasa kesal mendengar seseorang yang terus-menerus mengeluh? Setiap kali bertemu, ada saja hal yang dikeluhkan, tentang pekerjaannya, kehidupannya, bahkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu diributkan. Mungkin awalnya kita masih bisa bersimpati, masih mau mendengarkan. Tapi lama-lama apa yang kita rasakan? Rasa bosan, jenuh, atau bahkan terganggu. Sekarang mari kita pikirkan satu hal. Jika kita sendiri tidak suka mendengar keluhan orang lain, bagaimana dengan keluhan kita sendiri? Sama seperti kita yang merasa risih mendengar orang lain mengeluh, orang lain pun merasakan hal yang sama jika kita melakukannya. Tidak semua orang yang mendengarkan keluhan kita benar-benar peduli. Bahkan, sebagian dari mereka mungkin hanya diam, tapi dalam hati bersyukur karena mereka tidak mengalami nasib seperti kita. Ada juga yang mungkin malah menjelekkan kita di belakang. Lalu apa gunanya mengeluh? Keluhan adalah doa yang tidak kita sadari. Ketika kita mengeluh, tanpa sadar kita sedang meminta alam semesta untuk mengamini ucapan kita. Kita sedang mengundang energi negatif untuk menetap di dalam hidup kita. Coba pikirkan, bagaimana seseorang yang setiap hari berkata, hidupku susah, aku selalu sial, aku tidak beruntung, bisa berharap hidupnya berubah menjadi lebih baik? Kata-kata adalah doa. Pikiran negatif yang terus-menerus diucapkan akan mengakar dalam diri kita dan membentuk kenyataan yang kita alami. Sebaliknya, mereka yang sukses bukanlah orang yang hidupnya selalu mudah, tetapi mereka yang memilih untuk tetap berpikir positif meskipun sedang berada dalam kesulitan. Mereka yang percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Mereka yang tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus berjuang hingga akhirnya berhasil. Jika hari ini kita merasa hidup tidak adil, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Ataukah aku hanya sibuk mengeluh tanpa berusaha mencari solusi? Ubah cara pikir, ubah hidupmu. Mengubah cara berpikir adalah langkah pertama menuju perubahan hidup. Jangan biarkan kebiasaan mengeluh membuat Allah dan manusia membenci kita. Coba kita renungkan, siapa yang lebih disukai oleh banyak orang? Orang yang selalu mengeluh dan membawa aura negatif. Atau orang yang selalu optimis, ceria, dan mencari solusi dalam setiap masalah? Jawabannya jelas. Kita semua lebih suka berada di sekitar orang-orang yang membawa energi positif. Begitu pula dengan hidup ini. Jika kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa lelah, merasa ingin menyerah. Itu manusiawi. Tapi daripada mengeluh, lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Jika merasa pekerjaan terlalu berat, belajar bekerja lebih efektif dan tingkatkan keterampilan. Jika merasa keuangan sulit, pelajari cara mengatur uang dengan bijak dan cari peluang tambahan. Jika merasa hidup penuh cobaan, ingatlah bahwa setiap ujian datang untuk menguatkan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah adalah tindakan nyata. Belajarlah dari mereka yang tidak menyerah. Kita bisa belajar dari orang-orang yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Lihatlah mereka yang dulunya hidup penuh keterbatasan, tetapi kini sukses karena kegigihan dan kerja kerasnya. Seorang pemulung yang dulunya mengais sampah kini bisa memiliki usaha sendiri karena ia tidak mengeluh, tetapi mencari cara untuk hidup lebih baik. Seorang atlet yang dulunya hanya berlatih dengan alat seadanya, kini menjadi juara karena ia tidak mengeluh, tetapi terus berlatih dan berusaha. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak? Hidup ini bukan tentang seberapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi tentang bagaimana kita menyikapinya. Berjuanglah sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Jika hari ini sulit, percaya bahwa esok bisa lebih baik. Jika hari ini gagal, percaya bahwa masih ada kesempatan untuk bangkit. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, tetapi hanya mereka yang terus berjuang yang akan merasakan manisnya keberhasilan. Saudaraku, mari kita berhenti mengeluh. Mari kita ubah cara berpikir, ubah cara bekerja, dan jalani hidup dengan semangat pantang menyerah. Karena di dunia ini, yang benar-benar bisa mengubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, berjuanglah sekuat tenaga.